pembukuan dereng ajeng kemawon. Menika kala wau kula badhe mriki wau kok panggih kanca. Menika gadah sesekaran dandang gula Pancasila ingkang dipun tata malih kaliyan panjenenganipun Bapak Sugito Wijaya Kusuma, pimpinan Sanggar Penghayat Jawa Dipa ingkang manggen wonten ing Durenan. Badhe kula ngelakaken. Pancasila dasaring nagari kang kapisan Tuhan kang kuwasa kemanusiaan lorone sila kang kaping 3 kebangsaan ingkang sejati kerakyatan kang sanyata sila ping 4 keadilan sosial sila kalima manunggal dadi siji sayutan kena gotang. Menika sakedhik kangge sontreng panglela-lela lare ingkang pupuhipun nika pupuh pinanti. Nika kula bentuk saking pinanti Baben. Ngantia sontreng liripun lamun nuju tengah wengi sutanira banget beka nora meneng den nengi nuli embanen mring jaba nanging aja den wedeni yen anangis rare niku lelanen kelawan dikir ya la ilaha illallah ya ilaiha ilaihi ya Muhammad Rasulillah Muhammad Rasulihi winaca puji iki setane lumayu gendring sarap sawane suminggah lara larane sumingkir cacing racak padha mendak kremi-kremi padha mati pitik tuak pitik tukung tetuake jabang bayi ngedohaken cacing racak sarap sawane pan sumingkir si tukung mangungkum ngarsa tinulak bali ing margi kijabang bayi puniku kekasihi royang widi rinekseng ing malaikat den emong ing widodari kinemulan ing yang sukma kinebutan para nabi sakataing wali kutub ulama mbyang para mukmin samya atunggu si jabang mila tebih ing sesakit sirna larane ki jabang walagang lujeng ki bayi menika menawi wonten cakipun kalian kawonten ing samangke Pancasila kados dawuh Mas Aris nika wau dipun orak-arik. Yes, menika napa perlu dilelo-lelo lare-lare ingkang napa ingkang rada ngruwet. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaitannya dengan sebenarnya ketika saya menemukan passion menjadi pembatik itu ya saya runut ke belakang dulu.
ketika saya memutuskan untuk menjadi pembatik itu ceritanya bahwa masa kecil itu saya punya seorang sahabat, dia anaknya juragan batik. Kalau dari keturunan itu nggak ada, artinya mbah atau bapak itu bukan pembatik. Tapi setelah saya mempunyai sahabat itu, saya sering diajak ke rumahnya, sering tidur di situ, dan kemudian ketika saya melihat pembatik, ada ibu-ibu sepuh yang nyanting, kemudian proses pewarnaan, saya sangat menikmati. Nah, ketika setelah saya memutuskan ini kok merasa enjoy, merasa seperti menemukan sebuah passion saya untuk menjadi profesi. Dan kemudian dengan latar belakang saya bisa gambar, akhirnya teraplikasi batik itu. Dan saya belajar batik dari pembatik yang sudah profesional pada saat itu, pembatik Kalangbret. Di Tulungagung itu ada 3 titik sentra batik. Itu Bangoan, Majan, sama Kalangbret. Itu adalah 3 sentra titik batik. Kemudian saya belajar di situ, hal ehwal dari nol, mulai proses desain, kemudian canting, kemudian sampai pewarnaan. Maka saya bisa menguasai hal itu. Terus kemudian pada waktu itu ada anak-anak muda juga yang mengikuti proses membatik tersebut. Kemudian selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya menjadilah branding Griya Batik Gayatri tersebut. Itu lahir tahun 2013-an. Kemudian berkaitan dengan masa pandemi ini memang sangat dirasakan dari pengusaha-pengusaha kecil, termasuk kami dari kalangan UMKM. Itu memang sangat terdampak ya. Karena biasanya selama 1 tahun itu ada beberapa event-event pameran batik seperti Adiwastra, kemudian Inakraf, kemudian setelah kami juga ditengok oleh Bank Indonesia karena berkaitan dengan beberapa desain motif saya. Itu beberapa kali saya diajak pameran event dari Bank Indonesia, itu KKI, Karya Kreatif Indonesia. Itu ulang tahun dari Bank Indonesia Pusat, dan saya bisa diajak bersama pada saat itu. Nah itu sangat ini banget, artinya sangat membantu kami pengusaha-pengusaha batik ketika ada ajang event-event pameran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kang kula hormati Gong Lamidi, Bapak Teguh, Bapak Budi, Mas Aris, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tema pada malam hari ini sesungguhnya Pancasila dan kepemimpinan dalam berbagai macam perspektif tadi itu ya. Nah, sedikit dalam konteks budaya kita mengenal yang namanya milik kita, yaitu wayang, yang notabene diakui oleh PBB pada tahun 2005 di New York sebagai warisan dunia. Jadi wayang kulit itu termasuk keris dan juga batik itu diakui sebagai warisan dunia oleh PBB tahun 2005 di New York. Nah, dalam hal ini tentu kita teman-teman semua sudah mengetahui yang namanya karakter protagonis di dalam pewayangan, yaitu tokoh utama dalam kebajikan atau tauladan dalam kehidupan di dunia wayang, yaitu Pandowo. Pandowo itu ada 5, Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Ternyata
ketika kita sudah mengetahui wayang itu tadi, kalau kita hubungkan atau kita kaitkan dengan Pancasila ini kok ternyata ada kemiripannya Pak Budi. Jadi yang pertama, wayang Pandowo itu Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira. Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira itu kalau dalam dunia wayang dikenal sebagai Ajoto Satru. Ajoto Satru itu artinya orang yang tidak punya musuh. Nah, orang yang tidak punya musuh artinya orang yang ngelenggono atau sumeleh. Mengapa sumeleh? Karena bersandar kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Maka dalam hal ini Prabu Puntadewa tadi itu identik dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dari Pancasila ya, kedua dari Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setelah ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di dalam dunia wayang Pandowo tadi itu, kita tahu bahwa tokoh wayang yang paling ganteng, yang paling tampan itu Raden Arjuna. Raden Sugeng. Nah, kalau di dalam dunia ini Warsabda ya mungkin ya, murid khususan yang paling nakal ya nih Raden Sugeng. Nah, Arjuna itu tadi tokoh yang paling ganteng atau yang paling tampan. Dalam hal ini meskipun Pandowo itu sebenarnya yang nomor 2 itu Raden Werkudara, tetapi karena Bima atau Werkudara itu lahirnya itu bungkus, sehingga ketika itu tuh belum pecah bungkusnya. Jadi ini dalam konteks Pancasila ini ya, karena yang mempunyai sifat atau wajah yang tampan tadi itu Arjuna, kemudian ini nilai humanismenya sangat tinggi Arjuna, maka dalam hal ini sinkron atau identik dengan sila yang kedua tadi itu. Jadi Arjuna sebagai sosok tampan, yang paling tampan, paling bagus dan paling halus, jadi nilai kemanusiaannya sangat tinggi, ini identik dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun tadi sudah saya jelaskan yang nomor 2 sebenarnya Bimo, tetapi karena Bimo itu tadi lahirnya bungkus, jadi belum maujud. Kemudian yang dalam hal ini sinkron tadi itu Raden Arjuna. Nah, Bimo akhirnya menjadi yang nomor 3 dalam konteks Pancasila, Persatuan Indonesia. Maka mengapa Bimo dikatakan sebagai tokoh pemersatu di dalam Pandowo ini? Maka biasanya Kurawa itu yang diinginkan adalah kematian dari Bimo. Kalau Bimo sudah mati, yang lain itu ibaratnya suwe mijet wong rati. Artinya sangat mudah untuk menaklukkan yang lain karena Bimo dianggap yang paling kuat. Jadi identik dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, tentu yang keempat dan kelima kita sudah tahu, ini wayangnya adalah Nakula Sadewa, kembar. Nah, sila keempat dan kelima itu maknanya juga kembar. Kita urai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan itu artinya maknanya harus sama. Jadi seorang wakil rakyat DPR itu kan membawa aspirasi rakyat. Seyogianya atau semestinya seorang DPR tadi itu harus membawa atau menyalurkan aspirasi dari rakyat. Artinya sama, rakyat dengan yang memimpin dalam hal ini diwakili oleh DPR semestinya sama, aspirasinya sama. Kok kemudian ada yang berbeda? Berarti ini ada something wrong kan gitu, ada sesuatu yang salah. Nah, demikian halnya dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya adil ini harus sama. Meskipun kalau kita ngasih uang sangu pada anak kecil, anak-anak kita yang kelas 2 SD misalkan dengan kelas 6 tentu berbeda. Adil itu maknanya rasanya tuh sama. Jadi sila keempat kerakyatan tadi itu dengan yang kelima keadilan sosial itu maknanya adalah kembar atau sama. Nakula dan Sadewa juga kembar. Ini beberapa hal yang kita kaitkan dengan
budaya kita wayang, yang dalam hal ini tadi sudah dijelaskan oleh Bobo Budi bahwa tanggal 1 Juni itu kita dikenalkan dengan istilah Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Sebenarnya ada 3 tokoh penggali yang pada waktu itu menyampaikan pidato di depan BPUPKI. Selain Bung Karno ada Profesor Muhammad Yamin dan Mustar Supomo. Jadi ada 3 tokoh yang menyampaikan pidato tentang Pancasila. Selanjutnya masih dalam konteks Pancasila, mohon maaf ini, kalau kita urai sebenarnya output dari Pancasila sebenarnya dilihat dari yang terakhir dulu. Jadi bagaimana kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks ekonomi Mas Hadi misalnya. Sekarang ini sudahkah kita merasakan keadilan? Artinya menurut Ibu Menteri Keuangan, 1 orang kaya itu setara dengan 40 juta orang di negara kita. Menurut Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, 1 orang kaya setara dengan 40 juta orang. Artinya ini terjadi ketimpangan sosial. Terjadi ini suatu kenyataan, suatu fakta disampaikan oleh Menteri kita, Menteri Keuangan. 1 orang kaya setara dengan 40 juta orang. Berarti ada sesuatu yang salah tentang keadilan ini. Nah, kalau keadilan ini belum tuntas, belum beres, berarti permasalahannya ada sila yang keempat tentang kerakyatan. DPR kita bermasalah nggak tentang ini tadi? Siapa bilang tidak kan itu? Korupsi di zaman Orde Baru yang terbanyak di eksekutif. Kalau sekarang gimana? Udah tahu 70% di DPR legislatif. Dulu di eksekutif, sekarang di legislatif. Itu data faktanya sudah ada. Itu berarti ada sesuatu yang salah di sila keempat tentang kerakyatan. Karena kerakyatan tadi itu seperti itu, tadi tidak aspirasinya tidak sama, berarti tentang persatuannya. Nah, kita prihatin. Kelompok A begini, kelompok B begini, tambah lagi nanti kelompok C. Itu tentang persatuan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengupayakan persatuan itu sendiri. Tentu kalau diterlanjutkan, kalau persatuan kita, ya tentu ini kan melihat perkembangan di medsos dan sebagainya. Kita kan tidak sedang baik-baik saja kan, tidak sedang baik-baik saja tentang persatuan. Berarti perlu ditarik lagi ke kemanusiaan. Nanti ujungnya adalah masalah ketuhanan. Artinya kalau masing-masing orang ini bertuhan, masing-masing orang ini menjalankan perintah Tuhan, itu tentu baik. Ini tidak usah diomongkan, kan jelas. Ini sebagaimana sila yang pertama. Jadi sila yang pertama menghayati dijiwai oleh yang kedua dan seterusnya. Jadi ini ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara sila yang pertama, kedua, tiga dan seterusnya. Demikian halnya dengan hasilnya. Karena puncak dari Pancasila tadi itu kalau terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terwujudkah sekarang ini? Ya tentu belum, semua sepakat bahwa belum. Buktinya itu tadi, 1 orang kaya setara dengan 40 juta orang. Ini artinya kita masih ada PR atau tugas untuk meningkatkan yaitu kesejahteraan salah satunya gitu kan. Nah, teman-teman yang saya hormati, kemudian sedikit saya menyinggung tentang kepemimpinan ini. Awalnya itu saya tergelitik di bulan Juni ini Mas Haris. Di bulan Juni ini ternyata banyak tokoh kita, pemimpin kita, artinya yang menjadi presiden, itu yang lahirnya di bulan Juni. Bung Karno tanggal 6 Juni, Pak Harto tanggal 8 Juni, kemudian yang baru-baru ini Pak Jokowi tanggal 21 Juni. Ini ulang tahunnya. Kemudian satu lagi Bapak B.J. Habibie tanggal 25 Juni. Setidaknya ada empat tokoh pemimpin kita yang menjadi presiden itu lahir di bulan Juni. Sedangkan yang 2 yaitu Gus Dur dan
Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono itu lahirnya di bulan September, bulan 9. Kalau Gus Dur itu tanggal 7 September, tapi kalau Bapak SBY tanggal 9 September. Jadi Pak SBY itu kelihatannya ini apa namanya, kalau apa dikaitkan dengan apa simbol alam ini cantik sekali. Lahirnya tanggal 9 bulan 9 tahun 49. Kemudian penasihatnya 9. Partainya, mohon maaf, saat itu Demokrat nomornya 9. Pokoknya 9 apa? Nomornya rumah 9. Pokoknya 9. Nah, kemarin saya ada yang begitu 7, ada menemukan 7. Oh, kok ada tetangga saya tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Kapan dari itu? Kemarin itu. Nah, ini ada tentu ada apa ya ini? Artinya kita tidak percaya terhadap hal-hal yang seperti itu, tetapi kenyataannya ada faktor luck ternyata. Ini membaca alam kan, artinya membaca alam. Nah, sedikit juga menyangkut masalah kepemimpinan itu, ya ini tetap terkait dengan apa namanya dengan gambaran atau situasi kepemimpinan di negara kita yang dikaitkan dengan tokoh ulama besar di Jawa Timur, di Bangkalan tepatnya, yaitu Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Jadi konon Bung Karno itu belajar kepada Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Nah, kemudian oleh Mbah Kyai Khalil Bung Karno itu, mohon maaf ini disuruh mangap itu, membuka mulutnya kemudian diludahi. Ternyata kelak Bung Karno menjadi orator yang paling ulung, menjadi ahli pidato yang luar biasa.